Bab 035. Assalamualaikum Tante, salam Ayuna pada Buksari ibunya Zahra. Waalaikumsalam. Ayuna, mari masuk ke dalam, jawab Ibu Zahra tersenyum pada Ayuna. Tidak usah Tante, Ayuna mau tanyakan saja apa Zahranya ada, tanya Ayuna. Ibu Zahra terdiam sebentar kemudian menjawab Ayuna. Zahra berada di rumah suaminya Yuna, jawab Buksari. Apa Yuna bisa meminta alamat rumah suaminya Zahra Tante? Bisa. Sebentar, Ibu Zahra masuk ke dalam sebentar kemudian mencatat alamat rumah Ustadz Aska di nota kecil dan melangkah semula ke pintu tempat Ayuna berdiri. Ini alamat rumah suami Zahra Yuna, sambil memberikan Ayuna nota di tangannya. Terima kasih Tante. Yuna pamit dulu, pamit Ayuna mencium punggung tangan Ibu Zahra dan pergi ke mobil Dion yang menunggunya. Apa Zahranya ada Yun? Tanya Dion yang menunggu di mobil. Tidak ada, kata Tante Sari ada di rumah suaminya. Terus, kita mau ke sana. Tanya Dion. Dion juga belum tahu jika Ayuna sudah menikah. Ayuna melihat jam sebentar. Kayaknya masih sempat deh ke sana sebentar, aku juga masih penasaran banget sama Zahra. Mungkin dia juga belum pulang dari kantor. Batin Ayuna, dia tidak tahu jika Reza hari ini pulang lebih awal. Ya sudah, buruan kita ke sana, ucap Ayuna. Dion mengangguk menghidupkan mobilnya dan menuju alamat yang ditunjukkan Ayuna padanya. Kau yakin ini rumah suami Zahra? Tanya Dion melihat rumah mewah berlantai 2. Kita coba panggil dulu, siapa tahu ada orang di dalam, jawab Ayuna menghampiri rumah mewah berlantai 2 itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, 2 kali Ayuna memberi salam tapi tidak ada yang menjawabnya. Kayaknya tidak ada orang deh Yun, pulang yuk, ajak Dion diangguki oleh Ayuna. Saat mereka ingin pergi terdengar suara seorang wanita parubaya yang sering bersih-bersih di rumah Ustadz Aska. Maaf cari siapa ya, tanya Bik Ina. Ayuna dan Dion melihat pada wanita parubaya di hadapan mereka. Assalamualaikum, ini beneran rumah suami Zahra Bik, tanya Ayuna. Oh, iya benar, tapi Zahranya sudah 2 hari tidak pulang ke rumah, jawab Biina. Bibi tahu kemana Zahranya? Saya juga tidak tahu Non, kalau Pak Ustadz sedang ke masjid Non, kalau Non Zahranya tidak tahu juga tuh Non, jawab Biina. Kalau begitu kami pamit dulu Bibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dion dan juga Ayuna pergi dari sana. Dion yang tidak tahu jika Ayuna sudah menikah dia menghantar Ayuna ke rumah kontrakannya. Setelah Dion pergi, Ayuna mencari ojek dan kembali ke mansion suaminya. Tiba di mansion hari sudah malam. Ayuna melangkah naik ke kamar suaminya. Saat membuka pintu dia kaget karena Reza ternyata sudah berada di kamar. Biasanya Reza sering lembur karena Ayuna selalu menghindarinya jadi dia memilih untuk lembur di kantor. Reza mengangkat pandangannya dan menatap datar pada istrinya yang baru pulang. Ayuna merasa aneh dengan tatapan Reza tapi dia memilih mengabaikannya dan masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Ada apa dengannya? Batin Ayuna yang berada di dalam kamar mandi. Kau dari mana siang tadi? Tanya Reza pada Ayuna saat dia bersiap ingin tidur. Dari kuliah, singkat Ayuna. Reza tidak bertanya lagi pada Ayuna keluar dari kamar menuju ruang kerjanya. Ayuna terdiam melihat suaminya yang keluar dari kamar begitu saja. Awalnya kukira kau benar-benar menyukaiku dan ingin memulai hidup denganku. Batin Ayuna menjatuhkan bulir-bulir bening dari kedua bola matanya sambil mengingat kejadian 1 bulan lalu. Flashback. Keesokan harinya setelah Reza mengatakan jika dia pria normal Ayuna mencoba untuk belajar memulai kehidupannya bersama dengan Reza laki-laki yang belum dia kenali seperti apa karakternya. Reza mengantar Ayuna ke kampus, sebelum turun dari mobil Ayuna menyuruh tidak usah menjemputnya. Mas Reza, Mas tidak usah menjemputku, aku bisa pulang sendiri Mas, kata Ayuna sambil mencium punggung tangan suaminya. Reza menyerjit, kenapa Ayu? Tanya Reza.
Aku takut merepotkan Mas, lagi pula aku juga bisa kok pulang sendiri, jawab Ayuna. Tidak repot sama sekali Ayu. Reza tersenyum lembut pada Ayuna. Terserah Mas saja, aku pamit dulu. Ayuna juga membalas senyuman suaminya kemudian turun dari mobil. Yun, makan yuk. Ajak Zahra pada Ayuna, mereka berdua masih berada di dalam kelas. Sekarang, tanya Ayuna. Tidak Yun, tahun depan, jawab Zahra asal karena Ayuna bertanya padanya. Ayuna tertawa, ya udah. Ayo, Zahra dan Ayuna melangkah keluar dari kampus menuju mobil Zahra. Gimana rasanya punya suami Ustadz Ra? Tanya Ayuna pada Zahra. Repot banget hidup gue. Jawab Zahra mengingat Ustadz Aska sering menyuruhnya untuk membaca Al-Quran tiap malam dan tidak pernah sebentar. Loh, kok gitu jawabnya emang kenapa dengan Ustadz ganteng itu? Jawab Ayuna. Zahra menceritakan pada Ayuna tentang sikap Ustadz Aska yang sering memaksanya untuk bangun sholat dan baca Al-Quran tiap malam. Bukan itu saja dia juga tidak dibiarkan kemana-mana jika tidak ada keperluan di luar, suaminya itu benar-benar mengekangnya. Hahaha. Ayuna tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Zahra tentang suaminya. Gila, umpat Zahra saat Ayuna menertawainya. Bagus dong jika Pak Ustadz ganteng itu ngontrol lo, kan lo enggak balapan lagi tuh. Enggak kebar lagi secara sembunyi-sembunyi, kata Ayuna tanpa dosa yang membuat Zahra bertambah kesal padanya. Gue lupa, satu lagi, sebelum berangkat ke kampus dia itu sering ngecek baju aku, berpikir jika aku memakai pakaian terbuka lagi di dalam baju gue. Parah kan? Jelas Zahra mengingat suaminya sering memeriksa pinggangnya mengecek baju terbuka yang sering Zahra sembunyikan di balik gamisnya. Wah, good job lah si Pak Ustadz ganteng hahaha, kata Ayuna mengacungkan jempolnya kembali menertawai Zahra. Beberapa menit berlalu mereka berdua sudah tiba di sebuah restoran, turun dari mobil masuk ke dalam dan memesan makanan. Ayuna pamit sebentar ke toilet pada Zahra. Beberapa menit berlalu Ayuna keluar dari toilet berniat kembali ke mejanya, tapi bila matanya tidak sengaja menangkap Reza yang sedang memeluk pinggang seorang wanita seksi dan kedua tangan wanita itu berada di dada bidang suaminya. Dek. Ayuna memegang dadanya yang tiba-tiba terasa sangat sesak melihat Reza yang sedang berpelukan bersama seorang wanita. Bukan cuma itu saja beberapa hari berlalu Ayuna juga melihat Reza sedang makan bersama dengan wanita itu di sebuah restoran. Ayuna akhirnya memilih menghindari suaminya karena menganggap jika Reza tidak serius ingin menjalani rumah tangga bersama dengannya. Keesokan harinya setelah dari kampus Ayuna dan Dion kembali mencari keberadaan Zahra tapi tetap saja mereka tidak menemui Zahra. Di mana lagi kita harus mencari Zahranya Dion? Tanya Ayuna pada Dion. Gue juga bingung. Jawab Dion memberhentikan mobilnya saat lampu jalan berwarna merah. Lagi dan lagi Reza tidak sengaja melihat Ayuna yang sedang bersama dengan Dion. Mobil Reza kebetulan berada di sebelah mobil Dion yang tidak disadari oleh Ayuna. Saat lampu jalan sudah berubah hijau Reza langsung mengemudi mobilnya dengan kencang menuju mansion papanya. Malam harinya Ayuna kembali telat pulang karena terus mencari Zahra tapi dia tetap tidak menemuinya. Ayuna masuk ke dalam kamar suaminya membersihkan tubuhnya dan memakai pakaiannya di ruang ganti. Saat keluar dari ruang ganti sudah ada Reza duduk di sofa menunggunya. Ayuna melihat pada Reza yang sedang duduk menatapnya. Kita harus bicara Ayu, kata Reza langsung ke intinya. Ayuna melangkah menghampiri suaminya. Mau bicara apa? Tanya Ayuna. Siapa pria yang sering bersamamu Ayu? Tanya Reza masih menatap Ayuna. Pria, kapan kau melihatku? Tanya Ayuna. Kemarin dan hari ini. Oh, itu Dion sahabatku, jawab Ayuna. Kau anggap apa aku Ayu? Bisa-bisanya kau dengan santai menjawabku setelah 2 hari ini kau keluar dengan laki-laki lain dan pulang telat kau sama sekali tidak peduli ada ku Ayu, jujur Reza yang tidak senang dengan sikap istrinya.
Ayuna yang juga sudah menyimpan perasaan amarahnya dengan Reza akhirnya ikut terpancing mendengar perkataan Reza yang seolah menuduhnya berbuat yang bukan-bukan. Apa maksudmu Mas? Bagaimana dengan dirimu sendiri? Kau marah aku keluar dengan laki-laki lain dan bertanya aku menganggapmu apa? Terus Mas sendiri menganggapku apa? Jawab Ayuna masih bernada lembut tapi terdengar sangat tidak bersahabat. Reza menyerjit mendengar ucapan Ayuna. Ada apa denganku? Aku tidak mengerti apa maksud ucapanmu itu Ayu, jawab Reza yang benar-benar tidak mengerti arah pembicaraan istrinya. Sudahlah Mas, seharusnya Mas mengoreksi diri Mas dulu sebelum menuduhku yang bukan-bukan. Ayuna berdiri dari sofa dekat suaminya ingin mengakhiri perdebatan mereka tapi Reza mencegah lengannya. Apa maksudmu Ayuna? Kau menuduhku melakukan apa? Tanya Reza dengan nada yang sedikit meninggi. Ayuna menarik kasar tangannya dari pergelangan tangan suaminya. Aku mau kembali ke kontrakanku, aku tidak mau tinggal di sini, ucap Ayuna dengan bola mata yang mulai membendung. Reza terdiam melihat Ayuna yang sudah hampir menjatuhkan air matanya. Kau memaksaku untuk tinggal bersama denganmu di sini, tapi kau dengan teganya jalan dan berperlukan dengan wanita lain di luar sana. Aku tidak ingin mengatakan ini. Aku sadar diri Mas Reza menikahiku karena permintaan dari ibuku, tapi apa salah jika perasaanku sakit melihat pria yang sudah berstatus suamiku dengan wanita lain? Hatiku juga bisa sakit, karena hatiku juga tidak terbuat dari batu Mas, tambah Ayuna dengan air mata yang sudah terjun bebas. Dia tidak bisa lagi memendam perasaan sakit hatinya pada suaminya. Ayu, kurasa ada kesalahpahaman di antara kita. Kau hanya salah paham dengan apa yang kau lihat Ayu. Lembut Reza meraih tangan istrinya, dia sudah mengerti apa yang dibicarakan istrinya, pasti kebersamaannya bersama dengan Melissa di restoran tempoh hari. Di mana Melissa terjatuh dan tidak sengaja menabraknya. Reza juga dengan refleks memegang pinggang Melissa karena hampir terjatuh. Dan lagi yang Ayuna melihatnya makan bersama Melissa itu juga tidak hanya mereka berdua, tapi ada kakak Melissa yang waktu itu dia pamit ke toilet dan hanya tinggal dia dan Melissa yang Ayuna lihat. Reza menarik Ayuna ke dalam pelukannya yang sedang menangis. Maafkan aku, kata Reza. Ayuna sama sekali tidak menolak pelukan suaminya. Kau hanya salah paham Ayu, apa yang kau lihat itu semua hanya kejadian yang tidak disengajakan. Kau satu-satu wanita pertama yang masuk ke dalam hidupku selain bundaku. Aku tidak pernah menjalin hubungan dengan siapapun, lembut Reza mengusap punggung istrinya. Ayuna menarik dirinya dengan pelan dari pelukan Reza dan melihat kedua bola mata suaminya. Kau berbohong lagi? Tanya Ayuna karena sebelumnya Reza pernah berbohong jadi dia tidak terlalu yakin mendengar ucapan Reza. Reza mengusap air mata istrinya, aku tidak pernah berbohong Ayuna, hari itu aku berbohong karena terpaksa. Aku memang jahil tapi aku tidak suka berbohong jika sesuatu itu tidak mendesakku, kata Reza mencoba meyakinkan Ayuna. Mas Reza serius. Mas Reza tidak bercanda lagi kan? Tanya Ayuna yang benar-benar belum yakin. Tentu saja aku serius Ayu. Jawab Reza dan langsung mengecup sekilas bibir merah Ayuna. Wajah Ayuna bersemu merah karena Reza tiba-tiba menciumnya. Apaan sih Mas Reza? Gugup Ayuna sedikit menjauhkan tubuhnya dari Reza karena dia merasa sangat malu. Jadi siapa pria yang bersamamu itu 2 hari ini, dan kenapa kau berani keluar tanpa izinku? Ujar Reza menatap Ayuna penuh selidik. Beneran itu hanya teman, aku sedang mencari temanku yang bernama Zahra, karena sudah beberapa hari ini dia tidak masuk kuliah, jujur Ayuna. Benar. Tanya Reza lagi yang kurang yakin. Ayuna mengangguk, benar Mas Reza. Baiklah, ayo kita turun ke bawah, Reza menggandeng istrinya untuk turun ke lantai bawah. Keesokan harinya Mirza sedang menemani istrinya di ruang dokter untuk scan bayi mereka menggunakan ultrasound. Saat dilihat mengejutkan ternyata Nisa hamil anak kembar. Hanya saja jenis kelamin dari bayi mereka belum terlihat lagi karena kandungan Nisa baru berusia 3 bulan.
Mirza berkaca-kaca dan sangat bahagia, begitupun dengan Nisa yang sangat bahagia sambil menjatuhkan air mata haru melihat bayi mereka. Setelah diperiksa mereka keluar dari ruang dokter dan tidak sengaja berpapasan dengan Kirana dan suaminya Andra yang juga berada di rumah sakit memeriksa kandungan Kirana. "Kak Kirana," kata Nisa langsung memeluk Kirana. Kirana juga membalas memeluk Nisa. "Nisa, kau apa kabar dek? Lama kakak tidak melihatmu," tanya Kirana. "Aku baik kak, kakak apa kabar? Sepertinya kandungan kakak sebentar lagi akan meletup nih," ujar Nisa memegang perut Kirana yang sudah berusia 9 bulan. "Iya, ini juga seharusnya sudah tinggal di UAP, tapi kakakmu itu sangat keras kepala," sahut Andra yang berada di sebelah istrinya. "Kelamin anaknya apa kak?" tanya Nisa. "Bayi laki-laki Nisa," jawab Andra tersenyum lembut pada Nisa. "Moga-moga tidak seperti papanya yang nyebelin," gumam Mirza yang masih didengar oleh Andra. "Cari gara-gara kayaknya nih orang, sepertinya belum taubat nih manusia purba," Andra juga bergumam tapi sengaja membesarkan suaranya agar Mirza mendengarnya. "Kau," geram Mirza pada Andra yang mengatainya manusia purba. "Apaan sih kalian berdua, sudah tua juga tapi masih kayak anak kecil.